Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng, Men Luo memandang Luo Feng. Karena ingatannya yang abadi sangat bagus, dia mengungkapkan senyum ramah. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Saat itu sosok besar Men Luo dengan santai di dalam rumah jagal. Sekarang dia benar-benar menjadi bawahan Luo Feng. Luo Feng merasa bahwa ini juga tidak masuk akal. Pejabat Tian Hitam, Luo Feng memandang ketiga taipan di sampingnya, berkata dengan lembut, tidak perlu semua orang berlutut, biarkan mereka semua bubar. Luo Feng, kamu memang baik hati. Pejabat bulu emas Aifu tersenyum. Luo Feng tertegun di dalam. Tindakannya baik hati, keramahan Aifu dari departemen militer ini. Luo Feng mulai muak karenanya. Wanita berjubah hitam itu segera memerintahkan, bubarkan. Suara lembut itu benar-benar bergema di seluruh langit Pulau Ametis. Ya, 820 juta yang bertanggung jawab atas banyak bidang bintang semuanya membungkuk dengan hormat dan setelah itu pergi dengan sinar cahaya secara teratur, menuju ke segala arah pulau. Undi Yings, silakan ikuti kami bertiga. Temani utusan pengawas Luo Feng untuk mendapatkan pemandangan Pulau Ametis yang bagus dan pekerjaan Departemen Ganwu kami. Wanita berjubah hitam itu memerintahkan. Ya, termasuk Men Luo, 322 mayat hidup semuanya sedikit membungkuk. Men Luo dan yang tidak mati mengikuti Luo Feng, pejabat bulu emas, pejabat Black Yan, pejabat petir ungu, 4 taipan. Saat itu mencapai pekerjaan departemen tertentu, para mayat hidup harus segera melangkah maju dan menjelaskan. Saat itu, anak pang kecil yang mengikuti kompetisi jenius, mengikuti saudara laki-lakinya yang pertama dan kedua yang muncul di rumah jagal untuk pertama kalinya. Dia sangat muda dan lembut. Bahkan selama kompetisi jenius, dia masih lemah dan muda. Siapa yang mengira bahwa dalam 200 tahun ini, dia benar-benar menjadi taipan keempat dari Departemen Ganwu. Men Luo memandang Luo Feng, menghela nafas dalam, pejabat petir ungu dan yang lainnya sangat bersemangat, memanjakan Luo Feng dan membuatnya bahagia. Jika tidak, jika dia berpindah pihak, mereka bertiga akan menderita. Pria Luo, petugas petir ungu Apeman meraung pelan. Kepala departemen, Men Luo berjalan dan membungkuk. Departemen bisnis bintang Black Dragon Mountain ada di bawah Anda. Pejabat petir ungu itu melirik Men Luo. Rumah Luo Feng berada di medan bintang Black Dragon Mountain. Karena dia ingin memahami lebih banyak tentang medan bintang itu, tolong beri dia penjelasan. Ya, Men Luo membungkuk. Tuan Men Luo, lama tidak bertemu. Luo Feng berbalik dan tersenyum pada Men Luo. Sudah lama sekali. Dalam sekejap, Yang Mulia telah memberi saya kejutan besar. Men Luo tersenyum. 6. Ayo jalan dan bicara. Luo Feng mengangguk. Di dalam istana Pulau Ametis, Luo Feng memiliki pejabat petir ungu, pejabat bulu emas, dan pejabat Black Yan, 3 taipan yang menemaninya bersama dengan lebih dari 300 mayat hidup mengikuti di belakang. Mereka berjalan sambil menjelaskan banyak departemen penting dalam Departemen Ganwu. Luo Feng mengajukan beberapa pertanyaan sederhana saat dia berjalan, mulai mendapatkan pemahaman sederhana tentang pekerjaan Departemen Ganwu. Di dalam tempat peristirahatan istana, pejabat petir ungu, pejabat bulu emas, pejabat Black Yan dan Luo Feng berkumpul bersama. Sisa mayat hidup sudah pergi lebih awal. Jika saya tidak melihat sendiri, saya benar-benar tidak akan tahu. Hanya dari satu pandangan ini, kekuatan perusahaan alam semesta virtual mencakup segalanya. Itu benar-benar mengejutkan. Luo Feng mengangkat buah yang berharga itu di hadapannya dan makan sambil berbicara. Seluruh populasi negara alam semesta Ganwu, ekonomi, DEL, hampir sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan alam semesta virtual. Tapi tentu saja, pejabat petir Apeman Purple tertawa, 5 raksasa kemanusiaan, aliansi mercenary semesta menghargai pejuang, bank pertama alam semesta dan bank galaksi alam semesta paling banyak bekerja di sektor perbankan dan sektor investasi. Dojo kapak besar juga menghargai yang kuat. Hanya virtual kami perusahaan semesta mengendalikan ekonomi dan kehidupan umat manusia. Perekonomian dari 1008 wilayah alam semesta sepenuhnya di bawah kendali perusahaan semesta virtual kita. Luo Feng terkejut. Perusahaan alam semesta virtual memang tidak masuk akal. Meskipun tampaknya ada banyak industri besar, kekuatan bisnis, DEL di alam semesta, namun akar dari segalanya terletak pada kendali perusahaan alam semesta virtual. Sama seperti bisnis yang membuat game virtual, semuanya membutuhkan ruang virtual di jaringan untuk beroperasi. Itu semua harus disewa dari Virtual Universe Company. Rumah jagal, itu hanya monopoli. Bahkan banyak siaran dari dojo kapak besar mengharuskan mereka untuk memberikan sebagian uang kepada perusahaan alam semesta virtual. Secara keseluruhan, umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari jaringan alam semesta virtual.
Oleh karena itu, perusahaan mengendalikan ekonomi dan bahkan tentara negara-negara alam semesta, membagi setengah dari kontrol dengan dojo kapak besar, masing-masing mengambil 504 tentara negara alam semesta. Negara manapun, keluarga apapun, organisasi apapun, selama mereka ingin berkembang, mereka harus bekerja sama dengan perusahaan alam semesta virtual kami. Mata petugas petir ungu manusia kera dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan 4 raksasa lainnya harus bekerja dengan kami, apalagi negara dan keluarga. Dalam hal ekonomi bisnis, perusahaan virtual universe kami memegang monopoli. Kontrol ekonomi, harta yang tak terhitung jumlahnya, sekuat awan, maka jumlah jenius yang diserap perusahaan setiap tahun juga paling banyak di antara 5 raksasa. Pejabat bulu emas berkata dengan percaya diri. Di negara semesta Ganwu, kami, Departemen Ganwu memiliki setengah dari kekuatan pengendali. Setengah lainnya adalah pemimpin negara itu sendiri. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Kata-kata ketiga taipan itu dipenuhi dengan keyakinan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasa kaget. Dia benar-benar merasakan kekuatan dan kendali yang luar biasa dari perusahaan alam semesta virtual. Tidak heran selama kompetisi jenius, pemimpin negara alam semesta Ganwu tidak sabar untuk mengirim jeniusnya sendiri. Dari kelihatannya, pemimpin negara kemungkinan besar adalah anggota perusahaan juga. Luo Feng, kapan kamu datang ke negara alam semesta Ganwu? Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan bertanya. Benar, kapan kamu tiba? Pria berambut emas dan apeman itu menatap Luo Feng dengan cemas. Aku sudah berada di planet Kubah Giok, kata Luo Feng. Apa? Ketiga taipan itu terkejut. Wilayah primal sangat jauh dari negara alam semesta Ganwu. Bahkan mengambil kapal alam semesta terbaik akan membutuhkan 1 hingga 2 tahun. Kamu benar-benar telah mencapai planet Kubah Giok dan tidak memberitahu kami. Petugas petir ungu apeman tersenyum, ini adalah kesalahanmu. Anda adalah utusan pengawas yang dikirim oleh markas besar, Anda mewakili markas. Bagaimana Anda bisa diam-diam memasuki negara alam semesta Ganwu? Pejabat bulu emas, pejabat Black Yan, kita harus bertindak sesuai dengan itu. Sesuai aturan dan siapkan upacara untuk menyambut Luo Feng. Benar, wanita berjubah hitam itu mengangguk. Tentu saja kita harus menyiapkan upacara, dan itu harus sangat megah. Kita akan menggunakan upacara ini untuk secara resmi memberitahu semua eselon atas negara semesta Ganwu, bahwa utusan pengawas Departemen Ganwu kita Luo Feng ada di sini. Kata pejabat bulu emas. Serahkan masalah ini padaku, kata petugas petir apeman ungu. Karena Departemen bisnis Anda yang bertanggung jawab atas ini, pasti tidak akan ada masalah. Kata pejabat bulu emas. Namun, kita harus sepenuhnya mencerminkan status Luo Feng. Dia adalah anggota wilayah utama dan utusan pengawas yang dikirim oleh markas besar. Perilaku dan tamu upacara juga harus sangat tinggi. Jangan biarkan bajingan keluarga kecil itu datang. Hanya untuk bergabung dalam kesenangan? Luo Feng hanya bisa memaksakan sebuah senyuman. 3 kepala, tidak perlu. Luo Feng baru saja membuka mulutnya untuk berbicara. Apa maksudmu tidak perlu? Ada kebutuhan, kata si Apem. Luo Feng, ini tidak hanya menyangkut reputasimu, tetapi seluruh Departemen Ganwu, dan seluruh reputasi markas besar perusahaan alam semesta virtual. Dan juga gurumu Kaisar Truyan. Luo Feng benar-benar terdiam. Serahkan masalah ini padaku. Pejabat bulu emas berkata dengan percaya diri. Biarkan skalanya lebih kecil, saya tidak terlalu suka terlalu ramai. Kami akan mengadakannya di planet Kubah Giok, kata Luo Feng. Skala lebih kecil, tidak terlalu ramai. Tidak masalah. Apeman petir ungu resmi, sebagai kepala bisnis langsung memukul-mukul dadanya dan dijamin. Departemen Ganwu perusahaan alam semesta virtual secara alami memiliki kekuatan yang sangat tinggi di negara alam semesta. Karena Departemen Ganwu mewakili perusahaan alam semesta virtual, itu mempengaruhi seluruh pemerintahan negara. Meskipun di permukaan itu adalah pemimpin negara yang mengatur, namun bahkan pemimpin negara harus mendengarkan perusahaan alam semesta virtual. Ini menghasilkan 1008 negara alam semesta, setiap departemen akan menarik tak terhitung kematian tingkat resmi yang bersaing untuk posisi kepala. 3 kepala, posisi mereka dihormati. Lebih tinggi dari 300 pejabat kaisar itu. Undangan dari Departemen Ganwu, markas besar telah mengirim utusan pengawas untuk bergabung dengan Departemen Ganwu. Tidak heran ketiga taipan itu terburu-buru. 3 taipan mengadakan upacara, saya tidak bisa tidak menghormati mereka. Ketika banyak surat undangan dikirim, seluruh eselon atas negara alam semesta Ganwu gempar. Surat undangan dari 3 taipan? Siapa yang berani menentang mereka? Planet Kubah Giok, Kota Tianchang, kediaman pejabat salju perak. Kepala leluhur, guru. 8 mayat hidup membungkuk dengan hormat, 100-an penguasa sektor, dengan kabur hampir 10.000 orang berlutut di sana. Ini adalah kekuatan sejati pejabat salju perak.
hanya karena Putri Jilandeng hampir tidak bisa mendekati 10.000 slot nama. Karenanya, dia bisa berada di belakang kelompok ini berlutut. Dan 8 kematian besar, semuanya adalah murid pejabat salju perak Jilandeng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang menerobos ke tingkat abadi. Keluarga GC, berapa banyak jenius yang bisa muncul dari keluarga? Ada lebih banyak orang di medan bintang perbatasan salju. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pejabat salju perak telah memelihara 15 mayat hidup, di markas besar hanya ada 8. Bangun! Suara dingin, hampir membuat ruang di sekitar membeku. 8 Undiings dan ratusan penguasa sektor bersama dengan hampir 10.000 orang semuanya berdiri. Di depan, berdiri seorang pria berjubah panjang putih perak dengan rambut hitam panjang dan beberapa helai rambut putih perak panjang di depan. Pria ini, hanya dengan berdiri di sana, perasaan yang dia keluarkan adalah seperti dunia salju es yang tak berujung. Dia pejabat salju perak? Pejabat salju perak Tianchang, salah satu dari 300 pejabat kaisar dari negara alam semesta Ganwu. 3 Taipan Departemen Ganwu secara pribadi mengirimi saya undangan. Pejabat salju perak berkata dengan dingin. Kali ini, mereka mengadakan upacara penyambutan utusan pengawas dari markas besar perusahaan Virtual Universe. Mereka telah mengirimkan undangan ke semua keluarga penting. Karena batasan aturan, saya hanya membawa 2 orang. Dengan saya, 8 Undiings dan ratusan penguasa sektor bersama dengan hampir 10.000 elit keluarga eselon atas semuanya melihat ke atas, jantung mereka berdebar kencang. Upacara tingkat tinggi seperti itu, mereka yang dapat berpartisipasi jelas merupakan puncak orang-orang di negara alam semesta Ganwu. Bahkan petugas salju silver hanya diperbolehkan membawa 2 orang. Jelas, banyak keluarga abadi yang lebih lemah bahkan tidak akan bisa pergi. Yukan, Feng Yan, kalian berdua akan menemaniku. Pejabat salju perak berkata dengan acuh tak acuh. Ya, salah satu mayat hidup bersama dengan satu penguasa sektor dari beberapa ratus lainnya menjawab dengan hormat. Pejabat salju perak melirik mereka berdua dan menghela nafas. Yukan adalah murid favoritnya, tapi sangat disayangkan bahwa 15 mayat hidup di bawahnya bukanlah garis keturunan keluarga Ji. Nama lengkap Feng Yan adalah Ji Feng Yan, dan dia adalah seorang prajurit puncak penguasa sektor. Dari sudut pandang pejabat salju perak, dia adalah salah satu dari 100 penguasa sektor teratas dengan garis darah Ji yang memiliki harapan untuk menembus keabadian. Sayang sekali bahwa di bawah nama Ji, tidak ada yang abadi selain aku. Pejabat salju perak menghela nafas dalam. Peluang untuk menembus ke keabadian terlalu rendah. Mungkin di alam semesta yang luas, ada lebih dari puluhan ribu kematian, namun dalam satu keluarga, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih sulit bahkan untuk 1 detik pun kematian muncul. Semua orang pergi, petugas salju perak memerintahkan. Ya, 7 yang tidak mati, 100-an penguasa sektor dan hampir 10.000 elit keluarga semuanya pergi dengan hormat, hanya menyisakan Yukan yang tidak mati dan penguasa sektor Ji Feng Yan. Upacara yang dilakukan 3 Taipan untuk menyambut utusan pengawas baru dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas negara alam semesta Ganwu. Meskipun skala upacara ini sangat kecil, levelnya sangat tinggi. Hanya 300 pejabat kaisar dan beberapa keluarga abadi yang lebih kuat yang menerima undangan. Lebih dari 90% dari mayat hidup lainnya tidak menerima undangan, apalagi keluarga penguasa sektor, orang bisa melihat dari sini seberapa tinggi levelnya. Itu membuat banyak orang yang tidak mati berseru, biasanya kami bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan 3 Taipan. Siapa yang mengira mereka akan membuat upacara ini begitu kecil? Saya bahkan tidak menerima undangan. Undangan dari Departemen Ganwu adalah cerminan status. Mereka yang menerima satu di mana semua eselon atas negara alam semesta Ganwu. Planet Jadedom, Villa Gunung Swallow. Ruang belajar. Seluruh ruangan yang dipenuhi tanaman merambat tiba-tiba bergetar sendiri, karena pintu kabin nutrisi terbuka secara otomatis dan dewa legendaris telanjang seperti makhluk bumi dengan rambut pendek, seorang pemuda bernama Luo Feng berdiri dari cairan nutrisi sedingin es. Sebuah baju besi genetik secara alami terbentuk di atas tubuhnya, dan di atasnya ia mengenakan baju besi putih perak. Awan kontak anggur. Luo Feng tersenyum dan menggosok pohon anggur yang memanjang. Aku pergi dulu, terus berevolusi. Pohon anggur itu bergetar sendiri terus-menerus seolah-olah itu mengangguk. Pintu ruang belajar terbuka. Luo Feng tersenyum dan berjalan keluar. Di luar, siluet manusia bersinar dari cahaya berdiri, itu adalah Dylan. Yang mulia, Dylan tersenyum dan menatap Luo Feng. Selamat telah mencapai Domain Lord level 9. Aku baru mencapai level 9, belum mencapai puncak. Luo Feng tersenyum. Jika aku punya waktu setengah bulan lagi, aku akan mencapai puncaknya. Namun, karena upacaranya malam ini, aku tidak bisa tidak pergi. Yang mulia, 3 Taipan itu benar-benar menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Anda.
Upacara ini, saya mendengar bahwa undangan juga dikirim oleh mereka. Para pejabat kaisar itu, siapa di antara mereka yang berani menolak mereka? Dylan tersenyum. Reputasimu akan meroket mulai sekarang. Kita semua bergantung satu sama lain. Luo Feng tersenyum, tindakan mereka juga dengan harapan aku menyelamatkan mereka. Menemukan masalah dalam hal-hal yang paling kecil. Departemen Ganwu sebenarnya mengatur seluruh departemen bisnis, militer, dan tentara negara alam semesta. Ini akan melibatkan transaksi besar, untuk bersikap jujur dan menjaga semua transaksi tetap bersih adalah sesuatu yang bahkan orang yang paling berintegritas tidak akan pernah bisa melakukannya. Lagi pula, seseorang bisa menjaga dirinya sendiri tetapi tidak atas semua rakyatnya. Jika Luo Feng benar-benar ingin memeriksa, bahkan jika ketiganya terbuka dan bersih, Luo Feng masih bisa membuat mereka pusing. Siapa tahu, mungkin melalui koneksinya sendiri dengan seniornya, bersama dengan beberapa pejabat tingkat kematian yang khusus datang untuk mencoba dan mengambil alih posisi kepala departemen, dia masih bisa dengan mudah menyingkirkan mereka. Terlebih lagi, Luo Feng curiga bahwa ketiganya mungkin tidak sebersih itu. Kalau tidak, apakah mereka benar-benar harus bersemangat? Yang mulia, Anda siap melakukannya? Dylan memandang Luo Feng. Jika airnya terlalu bersih, bahkan ikan pun tidak akan bisa bertahan hidup di sana. Luo Feng tersenyum dan pergi. Dylan tercengang. Jika airnya terlalu bersih, bahkan ikan pun tidak akan bisa bertahan hidup di sana? Yang mulia memang murid yang layak disukai oleh guru leluhur. Dylan berpikir dan mengikuti Luo Feng keluar. Luo Feng membawa seluruh tim pengawalnya dan dengan cepat bergegas ke lokasi di mana upacara diadakan. Secara bersamaan, ia memerintahkan satu penguasa sektor untuk pergi ke kediaman Buska dan membawa kakaknya, Hong. Setelah beberapa saat, di sisi timur kota Xiangshui, intinya memiliki wilayah dengan diameter hampir 1000 km. 1 bulan yang lalu, disinilah anggota perusahaan Virtual Universe berkumpul. Namun dalam bulan ini, tempat inti ini dengan cepat mengalami transformasi besar, memindahkan semua anggota di sana ke lokasi lain. Dan hanya dalam waktu 3 hari, mereka membangun sebuah villa mewah yang luasnya mencapai 1000 km dan menamakannya Luo Villa. Begitu utusan pengawas baru tiba, perusahaan Virtual Universe akan membantu membangun tempat tinggal untuknya. Sebagai salah satu dari 4 taipan Departemen Ganwu di planet Kubagyok, villa yang lebih besar seperti itu hampir mirip dengan galaksi kecil. Membangun villa mewah sepanjang 1000 km mencerminkan status Luo Feng. Luo Feng dan kelompoknya menatap villa mewah yang jauh. Kakak ketiga, ini villa barumu? Hong memandangi Luo Villa yang mewah di kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ini bahkan lebih besar dari kediaman Buska. Yang mulia adalah utusan pengawas Departemen Ganwu. Posisinya setara dengan 3 kepala. Menurut aturan, tempatnya harus setara dengan 300 pejabat kaisar. Dylan tersenyum dan menjelaskan sambil berdiri di samping Luo Feng. Karena yang mulia hanya akan tinggal di sini selama periode penguasa domainnya, villa yang mereka bangun sedikit lebih kecil dari kediaman pejabat salju perak. Luo Feng tersenyum. Ayo masuk, Luo Feng memerintahkan. Ya yang mulia. Kelompok itu mengikuti. Staf di dalam Luo Residence bertambah hingga jutaan. Namun, dengan villa mewah dengan diameter lebih dari 1000 km, memiliki lebih dari 1 juta staf tidaklah banyak. Yang mulia, saya sudah menunggu di sini di bawah perintah pejabat petir ungu. Yang mulia, saya sudah menunggu di sini di bawah perintah pejabat bulu emas. Pejabat Black Yan, 1 raja sektor pria dan 2 raja sektor wanita berdiri di pintu masuk. Ketika mereka melihat Luo Feng, mereka membungkuk hormat. Saat mereka membungkuk, mereka diam-diam memberitahu 3 taipan. Sou, Sou, Sou. 3 siluet langsung muncul di pintu masuk. Luo Feng, wanita berjubah hitam itu berteriak. Luo Feng, kamu benar-benar menunggu sampai hari terakhir yang akan datang. Petugas petir ungu manusia kera tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini villamu, petugas petir ungu menghabiskan cukup banyak energi untuk ini. Kamu seharusnya datang lebih awal untuk memeriksanya, kata pejabat bulu emas. Luo Feng tersenyum dan berkata, saya sedang sibuk berlatih, maka saya hanya bisa datang hari ini. Ah, pelatihan? Tidak masalah, pelatihan masih yang paling penting. Petir ungu Apeman mengangguk. 2 lainnya tersenyum dan mengikuti. Apa yang diharapkan dari 3 taipan ini? Bahwa jenius mutlak ini akan fokus sepenuhnya pada pelatihan dan tidak terlalu khawatir tentang pekerjaan pengawasan. Dengan 3 taipan menyambutnya, Luo Feng memasuki Luo Villa. Pembangunan Luo Villa hanya memakan waktu 3 hari, tetapi persiapan upacaranya memakan waktu 10 hari. Hal utama adalah bahwa beberapa bahan berharga untuk hidangan harus dikirim dari berbagai belahan alam semesta. Karena 3 taipan ingin membuatnya megah, membuat Luo Feng terlihat sangat megah, mereka melakukan segalanya dengan kemampuan terbaik mereka. Secara bersamaan,
Karena 300 pejabat kaisar negara alam semesta Ganwu dan beberapa keluarga abadi yang kuat semuanya tinggal cukup jauh. Oleh karena itu undangan dikirim 1 bulan sebelumnya, memungkinkan semua tokoh besar untuk bergegas tepat waktu. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Seluruh Luo Villa memiliki lampu yang meneranginya. Di luar villa, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan hari ini, banyak kapal jagat raya yang sangat mahal berhenti di udara di luar villa. Setelah itu, para undiing akan keluar dari mereka dan semua secara resmi masuk melalui pintu masuk. Di dalam aula utama, "Kakak, kamu pergi tinggal di ruang kerja untuk saat ini, aku akan pergi menemani para tamu. Suatu saat ketika aku membutuhkanmu di sini, aku akan memberitahumu." Luo Feng berkata kepada Hong, mengatur agar dia tinggal di ruang belajar kecil yang tenang. "Luo Feng, cepat datang, para tamu sudah datang." Pejabat petir ungu, pejabat bulu emas dan pejabat Black Yan memandang Luo Feng. "Saya datang." Luo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Hanya dengan 2 kilatan, dia telah berpindah dari satu ujung aula ke ujung lainnya. "Hari ini, para tamu yang kami undang adalah orang-orang penting sejati dari negara alam semesta Ganwu. Dengan orang-orang kuat ini, sejak kami mengirim undangan, kami harus menghormati." Pejabat petir ungu tersenyum. Namun, masih ada sekitar 100 km dari pintu masuk ke aula utama. Mereka juga tidak akan terburu-buru melewatinya, dan akan benar-benar mengobrol di sepanjang jalan, oleh karena itu akan memakan waktu cukup lama bagi mereka untuk sampai ke sini. Luo Feng mengangguk. 4 taipan dari Departemen Ganwu semuanya berdiri di 2 sisi aula utama, menatap ke pintu masuk yang jauh. Luo Feng jelas bisa merasakan banyak energi hukum yang kuat menyebar ke seluruh. Baik itu cahaya terang dan energi yang menyilaukan, atau percikan petir, atau tanah seperti berat, atau nyala api seperti kegilaan. Energi hukum asal memancar ke seluruh penjuru, ruang di sekitarnya bergetar dan melengkung. Akhirnya, semua makhluk kuat muncul dalam garis pandang mereka. Makhluk besar dari negara alam semesta Ganwu, mereka semua mengenakan jubah panjang abu-abu dengan rambut panjang dan kaki telanjang, atau jubah panjang yang indah, atau baju besi yang membuat semua orang haus darah yang kuat. Yang lain mengendarai binatang kecil yang tidak bisa mati dan sementara yang satu sepenuhnya tertutup jubah, hanya memperlihatkan matanya. Ada yang tingginya hingga 10 meter sementara yang lain bahkan tidak setinggi 1 meter. Beberapa ditutupi bulu, seperti manusia buas. Yang lain tidak memiliki rambut sama sekali, dan menyerupai kulit logam, tidak ada satu helai pun. Ini sebagian besar adalah undiing tingkat resmi, dan mereka membentuk kelompok mereka sendiri dan mengobrol di sepanjang jalan, menarik jarak dari musuh mereka, sambil menuju ke aula utama. Luo Feng, pejabat petir ungu berkomunikasi secara diam-diam. Selain mengundang 300 pejabat kaisar, ada kematian tingkat resmi lainnya, bersama dengan beberapa dengan latar belakang dan kekuatan yang kuat. Juga beberapa yang lain lebih dekat dengan Anda, seperti Buska dari keluarga Buska, dan pemimpin Dewa Kerajaan Gunung Naga Hitam. Meskipun beberapa status mereka tidak cukup tinggi, kami tetap mengundang mereka. Luo Feng mengangguk, melihat kelompok jauh dari mayat hidup yang kuat berjalan dan mengobrol. Pejabat bulu emas, pejabat petir ungu, pejabat Yan hitam. Seorang pria berjalan tepat di depan dengan hidung besar, tanduk tunggal dan rambut keriting, mengenakan jubah panjang emas gelap yang indah. Dia tertawa riang saat dia berjalan di depan kelompok. Dalam sekejap, dia sudah mencapai pintu masuk utama aula, penuh senyuman saat dia melihat ke arah Luo Feng. Ini pasti utusan pengawas baru Tuan Luo Feng. "Haha, kamu yang tercepat." Petugas petir apeman ungu tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik ke arah Luo Feng. "Luo Feng, ini adalah salah satu dari 300 pejabat kaisar dari negara alam semesta Ganwu, Kaisar Sayap Naga." "Kaisar Sayap Naga, bagaimana kabarmu?" Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Pejabat kaisar dari negara alam semesta, sikap mereka tidak rendah sama sekali. Bagaimanapun juga mereka adalah tingkat kematian resmi. "Haha, aku sudah lama mendengar namamu. Kamu telah memberikan reputasi negara alam semesta Ganwu kita. Hari ini akhirnya aku bisa bertemu denganmu." Kaisar Sayap Naga tertawa keras dan berkata. Setelah itu, dia membawa 2 bawahannya dan memasuki aula utama, dipimpin oleh 2 staf. Setelah itu, makhluk abadi lainnya berjalan mendekat, melambai dengan penuh semangat pada 3 taipan dan Luo Feng. Banyak yang tidak mati semuanya membawa bawahan mereka dan 3 taipan Departemen Ganwu bersama dengan Luo Feng menyambut mereka. Setelah beberapa saat, pejabat petir ungu, pejabat bulu emas, pejabat Yan hitam. "Undanganmu benar-benar membuatku, naga hitam, bahagia, haha." Raksasa tinggi dan kokoh berpakaian lengkap dengan sisik naga hitam dan dengan 1 tanduk naga hitam di dahinya berjalan mendekat sangat bersemangat. Ketika tatapannya mendarat di Luo Feng, matanya semakin bersinar.
Luo Feng, ini adalah pemimpin dewamu dari kerajaan Gunung Naga Hitam dari kota asalmu, panggil saja dia Naga Hitam. Petugas petir ungu Apeman tersenyum dan memperkenalkan diri. Mata Luo Feng berbinar. Ah, raksasa seperti dewa yang tinggi dan kokoh ini yang mengeluarkan aura seperti binatang buas. Dia sebenarnya adalah pemimpin Dewa Tanah Suci Gunung Naga Hitam Kerajaan Naga Hitam. Tuan Naga Hitam, bagaimana kabarmu? Luo Feng tersenyum. Hahaha, kamu berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam, aku Naga Hitam secara alami merasa sangat bangga. Pemimpin Dewa Naga Hitam tertawa keras dan sangat bersemangat, setelah itu dia memasuki aula utama. Petugas petir ungu Apeman menyaksikan Naga Hitam memasuki aula utama, setelah itu, dia berkomunikasi, Luo Feng, pemimpin Dewa Kerajaan Gunung Naga Hitam kota asalmu, berasal dari ras manusia naga yang lebih lemah di Gunung Naga Hitam. Ada total dari sekitar 10.000 orang dalam rasnya di wilayah itu. Dia adalah kepala leluhur wilayah itu, maka dia membangun kerajaan Gunung Naga Hitam. Kekuatannya rata-rata masih jauh dari seorang pejabat. Biasanya, untuk pertemuan semacam ini, dia bahkan tidak akan cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun karena dia adalah pemimpin dewa di kota asalmu, kami akhirnya mengundangnya. Luo Feng mengangguk. Satu setelah lainnya. Itu dia. Mata Luo Feng berbinar. Seorang lelaki tinggi kurus dengan benjolan di sekujur kepalanya membawa seorang lelaki tua berpenampilan baik dengan kepala penuh rambut putih. Adapun pria tua berambut putih ini, Luo Feng secara alami mengenali, itu adalah Guru Hong. Tuan Sektor Waktu Luo, di sampingnya harus menjadi teman baiknya Buska yang abadi. Busha, petugas petir ungu Apeman tersenyum dan berteriak, haha, akhirnya kamu datang juga. Luo Feng ini, aku tidak perlu memperkenalkan lebih jauh. Masalah Luo Feng dan Hong, Luo Feng sudah mengungkapkan kepada tiga Taipan saat mereka bertemu. Dan alasan mengapa Buska menerima undangan itu, bahkan dia tahu sendiri. Pria jangkung dan kurus dengan kepala penuh benjolan itu tersenyum pada Luo Feng, dan di sampingnya penguasa sektor waktu Luo juga melihat ke arah Luo Feng. Kakak ada di dalam, Tuan Buska, Tuan Luo, kita akan mengobrol nanti. Luo Feng mengangguk. Mereka berdua mengangguk dan memasuki aula utama. Ada total hampir 1.000 undangan yang dikirim oleh tiga Taipan. Selain beberapa untuk alasan khusus, seperti menjelajahi wilayah rahasia alam semesta atau terlibat dalam pertempuran dengan ras lain di alam semesta, sisanya semua muncul. Sekitar 80% dari tamu undangan telah tiba. Luo Feng menyambut mereka satu demi satu, dan mendapat pengakuan yang lebih baik dari eselon atas negara alam semesta Ganwu. Yang disebut bangsawan, putra mahkota, itu menggelikan. Kekuatan sebenarnya dari negara alam semesta masih merupakan kematian besar. Pejabat bulu emas, pejabat petir ungu, pejabat tian hitam. Sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang pria berjubah perak dengan rambut perak dari pelipisnya membawa seorang pria dan wanita bersamanya. Secara bersamaan dia tersenyum dan melambai. Setelah itu dia menatap Luo Feng, Tuan Luo Feng, utusan pengawas, bisa bertemu denganmu membuatku bahagia. Luo Feng, ini pejabat salju perak. Petugas petir ungu Apeman tersenyum dan menjelaskan. Dia datang, tamu utama telah tiba, tamu terpenting yang harus dia temui malam ini telah datang. Itu dia, orang yang menghentikan kakak laki-lakinya dan Jiking. Luo Feng memandang pria berjubah perak ini dengan aura dingin, dia tersenyum, reputasi pejabat salju perak, ketika saya pertama kali datang ke planet Kubagiok, saya sudah mendengar dari banyak orang berdiskusi. Bahkan di sini di planet Kubagiok, mereka bahkan membangun sebuah kota Tianchang kota atas namamu. Bisa bertemu denganmu hari ini membuatku sangat bahagia. Haha, pejabat salju perak tidak bisa menahan tawa. Saya juga mendengar dari kapten penjaga saya cerita tentang bagaimana pejabat salju perak telah mengurung dan membunuh kehidupan logam abadi Kubati. Hanya berpikir tentang bagaimana Anda mengejarnya di atas bintang yang tak terhitung jumlahnya, dibunuh melalui wilayah klan serangga, di tengah-tengah klan serangga. Akhirnya membunuh Kubati. Itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih karena kegembiraan, seru Luo Feng. Senyum pejabat salju perak semakin lebar, tertawa, itu dulu. Itu tidak layak disebut sama sekali, tidak layak disebut. Pejabat salju perak tampak sombong. Namun, itu masih tergantung pada siapa dia berbicara. Luo Feng, sebagai anggota wilayah utama, dan sekarang menjadi utusan pengawas, posisinya tidak lebih rendah darinya. Sebagai jenius mutlak baru yang disukai dari perusahaan Virtual Universe, ditambah Truyan sebagai gurunya. Dia jelas merupakan salah satu kebanggaan baru seluruh umat manusia di alam semesta. Jenius mutlak, mengucapkan kata-kata ini, segera membuat pejabat salju perak merasa sangat baik di dalam. Pejabat salju perak, silakan masuk dulu untuk beristirahat, kita akan mengobrol nanti, kata Luo Feng. Petugas salju perak tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia membawa Yukan dan Ji Fengyan yang ada di belakangnya dan memasuki aula utama.
Adegan tersebut bagaimanapun telah membiarkan pejabat petir ungu, pejabat bulu emas dan Black Yan bertukar pandang rahasia dan berkomunikasi secara diam-diam. Setelah menerima begitu banyak tamu, aku belum pernah melihat Luo Feng begitu bersemangat. Benar, sepertinya dia bertemu orang yang dia sembah. Status dan perspektif Luo Feng juga sangat tinggi. Dia tidak perlu menurunkan dirinya ke standar seperti itu kan? Apakah dia benar-benar memuja pejabat salju perak? Meskipun tiga Taipan mengetahui hubungan Luo Feng dengan Hong dari pengakuannya, mereka tidak tahu tentang masalah Hong dan Ji Qing. Lagi pula, tiga Taipan tinggi dan perkasa, mengapa mereka repot-repot dengan urusan hati yang begitu kecil? Oleh karena itu mereka sangat penasaran mengapa Luo Feng begitu sopan sebelumnya. Akhirnya, hampir 1000 tamu abadi telah memasuki aula utama, mereka duduk berkelompok dan berdiskusi dengan lembut. Dan tiga Taipan dari Departemen Ganwu bersama dengan Luo Feng kembali ke aula utama juga. Pejabat bulu emas. Sebuah suara mencapai telinga bulu emas, dia berbalik. Di kejauhan duduk pejabat salju perak Ji Tianchang. Pejabat salju perak, ada apa? Bulu emas berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Ada sesuatu, salju perak berkata, bukankah Departemen Militer Anda bertanggung jawab atas penyerapan seluruh elit negara alam semesta Ganwu? Mengapa? Bulu emas menatapnya. Penyerapan para jenius, selain pertempuran jenius, adalah hal normal yang terjadi di seluruh alam semesta. Para elit dibagi menjadi kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan elit khusus, sebelum memutuskan yang paling luar biasa yang akan masuk inti. Sebenarnya, dibandingkan dengan pertempuran jenius dan pertempuran pahlawan, para jenius yang diserap itu tidak lebih lemah. Ada kuota untuk pengasuhan elit, bisakah kamu memberi keluarga Ji saya 5 kali lipat? Kata pejabat salju perak. 5 kali? Bulu emas tersenyum licik, itu terlalu tinggi. Aku masih punya sesuatu untuk diperhatikan, aku akan mengobrol denganmu nanti. Setelah itu bulu emas segera pergi. Pejabat salju perak ini benar-benar berani bertanya, 5 kali kuota? Perusahaan Virtual Universe menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk memelihara para elit. Baginya untuk menginginkan lebih banyak keluarga Ji-nya, membiarkan perusahaan memelihara orang-orangnya dan tidak memiliki untuk membelanjakan uang keluarganya. HMPH, matanya berkilat jijik, memancarkan perasaan iblis. Namun setelah melihat Luo Feng yang jauh, dia segera berubah dan menjadi ramah lagi. Luo Feng, bulu emas tersenyum dan berjalan mendekat. Menonton bulu emas pergi, salju perak mengerutkan kening. Pada saat ini, Ji Fengyan dan Yukan berjalan kembali dan Ji Fengyan bertanya dengan lembut, leluhur, apakah pejabat bulu emas setuju? Bulu emas tidak setuju atau menolak. Salju perak mendengus dingin, untuk 5 kali kuota untuk medan bintang perbatasan salju keluarga Ji kami, itu masih belum jelas di seluruh wilayah negara alam semesta Ganwu. Menurut jumlah elit setiap generasi, memelihara ini akan memiliki sedikit riak. Dengan beberapa lagi, itu tidak akan membutuhkan bulu emas untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya. Namun, jika kita tidak memuaskannya, mencapai ini masih akan sulit. Masa depan keluarga adalah yang paling penting. Dia memiliki 15 undiings di bawahnya. Jika dia adalah satu-satunya pilar cahaya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu hari ini? Sebuah keluarga kecil, tumbuh menjadi sebesar ras. Memelihara generasi masa depan sangat penting. Leluhur, Ji Fengyan berkata dengan lembut. Pejabat salju perak memandang Ji Fengyan. Semua orang di sini semua dapat melihat bahwa Luo Feng hanyalah pang level 9 penguasa domain. Meskipun dia jenius puncak di alam semesta, namun jalan menuju keabadian tidak mudah sama sekali, dia bahkan mungkin akan segera jatuh. Banyak kematian di sini semua mungkin tidak terlalu peduli padanya. Ji Fengyan berkata dengan lembut, namun, dari awal hingga akhir, mereka semua sangat sopan padanya. Ini tanpa keraguan, karena 3 Taipan Departemen Ganwu. Pejabat salju perak memandang Ji Fengyan. Para Taipan Departemen 3 Ganwu mengendalikan terlalu banyak sumber daya. Agar kekuatan tumbuh, seseorang harus bergantung pada Departemen Bisnis. Untuk pemeliharaan keluarga di masa depan, seseorang harus bergantung pada Departemen Militer. Bahkan yang kuat ingin pergi menjelajah di luar Starfield, untuk memastikan keamanan dan lebih banyak pengakuan, dia harus bergantung pada Departemen Tentara. 300 pejabat kaisar, banyak keluarga abadi yang kuat, tidak ada yang berani melawan atau tidak menghormati 3 Taipan. Semua orang sopan kepada Luo Feng. Ini karena 3 Taipan khawatir tentang Luo Feng. Dia memiliki kekuatan utusan pengawas. Oleh karena itu mereka sangat sopan, secara pribadi mengundang semua tokoh besar negara alam semesta Ganwu dan secara pribadi memperkenalkan mereka semua kepada Luo Feng. Siapa yang pernah melihat 3 Taipan begitu sopan sebelumnya? Biasanya sebaliknya. Karena itu, Ji Fengyan berkata dengan percaya diri, selama kita bisa meyakinkan Luo Feng untuk membantu, jika dia berbicara mewakili kita, itu mungkin akan jauh lebih berguna.
Pejabat salju perak mengangguk, ini saya mengerti. Tapi latar belakang dan status Luo Feng juga sangat besar. Meminta bantuannya juga tidak akan terlalu mudah. Bukankah Luo Feng sangat menghormatimu? Kata Ji Feng Yan. Menghormati. Petugas salju perak menyipitkan mata, bergumam pada dirinya sendiri, Sebentar lagi, aku akan mencari Luo Feng untuk mengobrol.